Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan perutusan agung, amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah amanat agung Yesus kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan saya. Kita diundang untuk menjadi pewarta sabda Allah kemanapun kita berada di seluruh dunia. Kita dipanggil untuk mewartakan berita Injil, berita sukacita Tuhan. Dan bagi mereka yang percaya, mereka akan dibaptis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita juga baru saja mendengar dari bacaan pertama tentang pertobatan Santo Paulus. Santo Paulus, siapakah Santo Paulus? Santo Paulus adalah orang yang sangat taat kepada agama Yahudi. Ia menerima mandat dari imam-imam agung untuk mencari, mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus pergi ke sana kemari untuk mencari orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen akan ditangkapnya, dianiaya, dikirim ke penjara di Yerusalem, bahkan dibunuh. Dan saat itu Paulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk mencari pengikut-pengikut Kristus untuk dianiaya dan dibunuh. Tetapi Allah, Tuhan Yesus, menangkap dia di perjalanan menuju ke Damaskus. Ia mendapatkan sinar dari langit yang membuat matanya buta, dan ia jatuh ke tanah dan tidak bisa berjalan. Dan saat itu dia mendengar, dia bertanya kepada yang suara dari langit, katakan, siapakah engkau, Tuhan? Dan Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen pengikut Yesus, menganiaya Yesus sendiri. Itu terjadi juga dengan Paulus. Tetapi Allah berbelas kasih kepada Paulus. Dia mengatakan, pergilah, di sana ada seorang hamba Tuhan yang namanya Ananias. Ia akan mendoakanmu dan aku akan mengutusmu ke tempat yang aku kehendaki. Kemudian Paulus pergi ke kota Damaskus, dan di sana ia bertemu dengan seorang yang bernama Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas kepala Paulus dan ia menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah pertobatan. Pertobatan ini adalah buah-buah dari pewartaan kabar sukacita Allah. Pewartaan ini adalah pekerjaan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan pertobatan terjadi karena Tuhan sendiri yang mengubah hati sang pendosa. Tuhan sendiri yang menyentuh Paulus sehingga Paulus
bertobat setelah bertemu dengan Tuhan di jalan ke Damaskus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak itu Saulus atau Paulus itu pergi kemana-mana untuk mewartakan kabar sukacita. Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari peristiwa Paulus atau Saulus ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tuhan berkenan atas kehidupan kita kalau ada pertobatan. Tuhan berkenan atas kehidupan Paulus setelah Paulus ini bertobat. Dan Tuhan menggunakan Paulus menjadi alatnya untuk mewartakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan menghendaki kita juga untuk mewartakan kabar sukacita, tetapi kita perlu juga bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, marilah kita mengikuti pewartaan Yesus sendiri yang mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Kita juga mengikuti langkah Paulus untuk bertobat, supaya Tuhan berkenan menggunakan kita untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Tuhan memberkati.